Kembali lagi di Pora Salam bersama gua Fuad dan si kampret yang akhirnya kembali. Ya, ini celananya kelihatan nggak? Kelihatan dong ya. Wah, biru pak. Si bangke Biru. ya, si bangke ini ya tiba-tiba Ah. aku beli Levi's Hah. 501. Aku baru teringat kau setelah keluar toko kan emang Tapi bangsa. betul, Wat. Mendingan. Aku kan paling tidak aku ingat sama kau. Jadi nih, gara-gara si kolece aja aku celana kargo coklat apa segala macam kelihatan sampai kaki. Kalau foto. Gitu. Terus nggak kan emang gitu. Terus ini juga nggak apa-apa. Ya, Orang lagi ngomong. nggak apa-apa, aman. Terus dia bilang kan, aku jadi masuk toko Levi's, dia bilang. Terus aku tengok-tengok, aku beli, aku cuma tahu diskon. Pas ku bayar 4 biji, satunya berapa? 24. Pokoknya sekitar 20. Iya, jadi 4 biji 100 kan anjing punya kawan kayak gini ya. Dia tahu aku dari 97 pakai 501, dia nggak ingat sama sekali. Aku ingat. Cuma Ingat masalahnya setelah aku udah keluar. Sama Pas aja. udah keluar aku pikir kan, ntar dulu. Kayaknya Fuad pakai 501 deh gitu. Karena kan lagi 150th anniversary-nya 501 kan. Iya, 150 tahun. 150, iya pas 150 tahun. tahun betul. Makanya pas aku keluar, oh iya Fuad ya. Datang adik, Emang kau salahkan adik gua. Aku nggak mau balik lagi ya katanya. Aku nggak mau balik lagi. Dorabe. Emang bangke punya 4 biji dia beli. Berarti $100 itu sekitar 1,5. Di sini 2 bulan lalu baru beli satu dapat. Iya. Kan bangke ya. Udah gitu, karena udah belanja 4 biji itu kan $100, aku bisa beli t-shirt. Tuh, ha. Beli Harga lagi. $25. Nggak, beli satu gratis satu. Tuh, kan? Jadi hari ini dia sok pakai Levi's. Jadi hari ini dia cosplay jadi top ke bawah, bangke. Levi's muntah dia bro, ya kan, baju Levi's, celana Levi's, sepatu Levi's. Satu baru. Wih, sepatu baru. Hari ini kami di studio ngadi-ngadi, Pora Salam ngadi. Terima kasih Bapak Hanif Tamrin yang sudah mengizinkan kami take di ngadi-ngadi hari Karena dia lupa peralatan. lupa peralatan aja. Emang setan. Si Dodol, jangan telat ya. Udah mau nyampe ini. Tapi gini kan, Pet. Aku lupa bawa peralatan ya. Pindah studio kita ya. Oh enggak, tadinya kan Ya, tadinya mau pinjam. karena kan ngadi-ngadi sama Tin House dekat. Dekat. Jadi gue udah nelfon kepala studio, gue mau pinjem tripod. Terus setelah ada tripod, tutup anjing kan butuhnya nggak cuma tripod ya, Iya. kabel, mic, Mic. gitu kan. Terus akhirnya pas gue telepon Hanif bilang udah bang lu di sana aja deh, gini-gini pas kosong gitu. Jadi kalau kalian bilang, tapi kok nggak pernah ngadi-ngadi? Ini nggak ada ngadi-ngadi. Ngadi-ngadi hari ini ya. Oke, aman ya semua sentosa. Thank you Dika. Hari ini kami mau membahas Tottenham Hotspur. Janganlah. Ya. Tapi selebrasinya Son itu sama persis kayak selebrasi siapa dulu yang... Itu nggak kita gitu juga. Oh iya. Gini dia. Mega ya. Terus kata James Madison, kan di interview dia, gimana menurut lo selebrasi Saka? Enggak lah, pokoknya kayak maksudnya apaan sih itu gitu, kasarnya gitu. Kan ada. Jadi ada yang tadi aku tengok di Twitter. Itu sebelum kick off, kan biasa itu kan Premier League kan dibuka tuh yang ada foto gaya-gaya pemainnya. Itu kan si Nketiah kan gini kan. Iya. Kayaknya. Terus si Saka. Budak dia? Ya kan kayak kesannya budak? gimana? Nggak tahu aku. Budak? Saka pun kayak gini kan. Oh budak juga? Mungkin Terus? gambarannya. Ada yang ngedit. Terus dia bikin kayak gini-gini. Datang si Son kan gini dia kan. Iya. Nunjukin dua. Dan itu ternyata sama banget selebrasi. Kayak gini selalu. Ya, sama banget selebrasi. Yang dia lari di belakang gawang. Iya. Ke arah penonton Arsenal yang dia suruh diam. Iya. Itu ternyata sama persis ketika gue lupa siapa pemain Spurs waktu ngalahin 3-2. Oke. Jadi dibikin lah di situ yang ketiga gini kan. Pas waktu bikin yang gol keduanya yang sama itu. Si yang kita kayak gini tiba-tiba dibikin yang Son kayak gini, mukanya orang itu tiba-tiba dibikin dia berubah. Tapi Nottingham dan Derby 2-2, it's not too bad lah. Oh, enggak. It's a good game. Bagi kita yang nonton, it's a good game. Seru, mainnya kemarin seru dan apa ya? One of the pokoknya match yang seru minggu kemarin lah di luar Newcastle yang bisa ngebantai Sheffield United 8-0 anjing. Gila tuh men. 8-0 dengan 8 pencetak gol yang berbeda bagi gua. The last time ada skor besar itu ya United lawan Under Ole, men. Ya, Under Ole. Soton. Soton juga Ya, tuh beda ini Sheffield ya. Sheffield United sama Kieran Trippier. Yap. Hat-trick assist gitu ya buat pemain FPL yang asetnya ada Kieran Trippier, mantap sama kayak gua punya. Dan ini dari zamannya masih di Spurs ya. Waktu dia pindah ke ATM, untungnya waktu itu Spurs punya Kyle Walker. Yap. Apa Kyle? No. Kyle Walker duluan, abis itu Trippier. Pokoknya gitu lah, gue lupa. Ya, pokoknya kan bek kanan Spurs dulu tuh banyak bagus-bagus gitu ya.
Jadi Trippier itu emang asis gue aset gue dari lama. Tapi kalau kita balik ke yang Arsenal tadi, Ya. sebenarnya ya, gue bisa ngerti lah ada teman kita yang ngamuk-ngamuk. Jatuhnya, nah, udahlah ada yang ngamuk-ngamuk ya kan karena hasilnya jelek gitu. Oh, Coach Justin. Oh, Coach Justin mah Karena- dia ya berangkat ke Emirates untuk melihat Son bikin 2 gol. Iya. Respect Coach, respect. Bukan dia pengen lihat pemain badminton bikin 2 gol. Oh iya, respect tinggi-tingginya Coach, betul. Hebat Coach. Hebat. Nggak. Saya cari Coach di sana. Sebenarnya ya, gue bilang, memang iya. Arsenal itu sebenarnya punya satu kesempatan peluang bagus loh. Oh. Yang Spurs itu yang di bagian Madison, wah, Bisuma. Iya, yang Bisuma kehilangan bola. Iya. Ya emang dodol aja, lu udah dapet bola, lu masih bingung mau ngapain lagi. Emang ya bener gue sih. Bisuma kalau nggak salah ini. Iya, Soalnya si bilang bola. James Madison juga ada kehilangan bola depan kotak penalti itu. Cuma kan yang Bisuma itu kan betul-betul udah ambil terus di shoot jauh ya. Udah gitu Bisuma ada aja, udah barusan kehilangan gini. Iya. Dapat bola kedua, masih lagi mau berusaha ditahan. Ini orang beneran deh, ini jangan sampai kayak gini dah. Jangan bisa. Tapi bagus sih dia main. Ya keren. Maksud gua Overall it's a good game. it's a good game gitu. I Masalah enjoy hasil ini kalau gue lihat memang mungkin Arsenal ini mentalnya belum mental juara ya menurut gua, karena tahun lalu kan juga musim lalu kan juga pada saat lawan Liverpool dia udah unggul 2-0 kalau gua nggak salah. Itu kan yang lagi title race sama City slip ya. Ya yang kayak lu bilang Wat, mungkin pemainnya masukannya masih muda-muda. Iya. Dan lu butuh seseorang yang untuk ngangkat. Yang dicuri bola itu Havertz apa Jorginho sih gue lupa. Jorginho ya. Maksud gue setelah Jorginho aja yang udah pernah juara Champions League gitu ya, sama juara Piala Eropa kemarin itu bisa melakukan kesalahan fatal di match yang bisa dibilang salah satu match paling penting Arsenal kan kalau untuk North London Derby gitu loh. Berarti mungkin lingkungannya yang toxic di tim. I don't think it's toxic, emang mentalnya yang nggak ada. Sorry bro, you are leading the game. Gue pakai kata-kata coach deh. Yeah. You get score 2 goals, you score 3 games, you still win the game kan gitu. Masalahnya you don't have the mentality. Kelihatan kok. Enggak, ini nothing against Arsenal. Enggak. Kita lihat bener-bener yang lihat dari pertandingan kemarin itu awal-awal kan Arsenal enak tuh. Lihat permainannya mereka menggempur beberapa chance. Dan gue suka Raya, jujur David Raya. Gila sih. Gue nggak yakin Ramsdale bisa masuk lagi kalau kayak gitu. Apalagi yang pertamanya Tottenham yang dia loncat. Iya, itu maksud gue save-nya itu yang lompat gitu loh. Maksud gue wah jatuh deh. Jadi semoga bisa konsisten aja karena sebenarnya Arsenal kan juga tidak pernah kekurangan David Seaman, Jens Lehmann, bagus. Peter Cech gitu ya. Arsenal tuh tidak pernah Peter Cech kekurangan. nggak usah dihitung lah. Bagus itu. Iya bagus. Enggak maksudnya bagus, tapi kan dia pinjaman dari Chelsea sebentar. Cuma maksud gua pinjam beli. Itu kan beli. Enggak maksud gua overall sebenarnya kemarin itu pertandingannya Arsenal juga bagus. The thing is begitu mereka udah mulai they can't kill the game. Dan ini udah kejadian kedua. Yang gua paling bingung, lu ngapain narik Gabriel Jesus? Bukan yang Ketia. Itu jujur gua bingung. Ini sama kayak pemikiran United. Kenapa yang diganti Højlund bukan Rashford? Iya. Jujur ya, gue nggak ngerti nih sekarang apakah memang di Premier League ada tantangan di antara manajer. Oke, menit sekian lu harus keluarin pemain ini gitu. Bisa nggak lu menang? Bisa nggak lu menang? Kita nggak pernah tahu nih kocokannya. Bener nggak? Di liga yang sana kan ada kocokan. Gue jujur ya, gue nggak ngerti. Kenapa dia gitu loh? Kenapa Jesus yang lu tarik? Bener nggak? Lu kepikiran nggak pas waktu itu? Loh, kok Jesus yang ditarik? Dan ya gue nggak tahu, Declan Rice tuh cedera ya akhirnya. Cedera jadi diganti gitu. Maksud gue kenapa Gabjes yang lu ganti gitu, bukan Ketia gitu loh. Dan lu bayangin kalau itu Casemiro yang udah Pak. Itu terangkat laginya tuh di atas kelihatan dari yang replay pertama aja itu udah kelihatan terangkat kayak gini. Nah itu gue sekarang setelah baca tulisan Tio juga kemarin di Twitter, gue yang makin yakin bahwa memang ada konspirasi untuk menjatuhkan MU. Ya iya. Nanti dibilang kita merasa bahwa center of the earth, tapi reality setiap bikin gol, VAR check. Yang sama Ian kan gue udah bilang, they will do anything supaya ini raksasa nggak bangkit. Iya. Mau dari manapun digoyang dari berita segala macam itu kan mengganggu konsentrasi tim. Makin kesini makin yakin gue. Iya kan? Lo lihat aja ya, nanti dulu ya, kita selesaikan dulu yang tadi itu ya. Arsenal Tottenham menurut gue one of the best game yang terjadi tadi malam. Ya, gue nggak bilang untuk musim ini karena kita tahu. So far musim berjalan ya. It's a good game, gue senang. 6 week gitu ya. It's a good game. It's a good game gitu loh. Very entertaining untuk yang netral. Gue suka, senang banget gue.
gitu. Itu Cuman ya itulah. karma dia kayaknya. Tapi sejelek-jeleknya kalian nggak usah marah-marah kayak kawan kami. Ya 2 sama minimal seri. Oke lah, kalian pengen juara atau apa. Daripada yang biru satu lagi, biru, London Utara satu lagi biru, kalah lagi Pak. Aku baru ngomong sama ketua harian CS. Iya, gua tahu. Jangan kau senggol-senggol saudara aku kalau CSI. Gua nanti. Masalahnya bukan apa-apa. Kalah lagi. Posisi sekarang berapa? Poin baru 5. Bawahnya 4. Zona degradasi. Tenang. Game week 6, man. Pelatihnya adalah pelatih yang buat ganti Pelatihnya yang mereka harapkan untuk ganti Ole. Lo lihat itu. Betul. Aduh, itu pula mau kalian minta untuk gantikan si Ole. Enggak, sekarang kan ada lagi. Iya. Mau tenak out kan? Nah, makanya kalau kata Rasmus gitu. United Burnley. Oh my god. But at least it'll be It's a relief. Cuman It's a maksudnya relief. we won ugly. Betul-betul itu kita menangnya jelek. There's a lot of good points di pertandingan itu menurut gua, tapi I really don't like it. Karena mungkin apa? Karena mungkin gua yang jantungan sepanjang pertandingan. Enggak, gua aman. Pak, abis golnya Evans dianulir, gua udah mikir nih, mulai lagi nih konspirasi untuk jatuhkan MU. Itu nggak bisa dianulir aja itu golnya Bruno, gara-gara memang nggak offside, udah gitu first time touch kan, nggak ada yang nyentuh, nggak ada yang apa-apa, nggak ada insiden gitu loh. Coba kalau ada insiden tahap apa aja, VAR lagi itu, dikit-dikit Kalau VAR. yang nanya offside, sebenarnya bukan offside. Bukan Ini lah. offside karena Yang itu mana? second touch. Sebenarnya kalau bola dari throw in Bruno. sama Evans, Oh iya, bola Evans dari ya. throw in sama dari corner tuh nggak ada yang offside. Kalau Ya, satu tapi skor. masalahnya itu kan udah yang kedua kan, Iya. Evans itu dapatnya yang kedua. Iya, dia kedua dan Højlund bisa dianggap Kalau itu sih, gua. Iya, gitu. Karena dia memang kan posisinya begini ya. Iya, itu seolah-olah mengalir. Dan ya itu tadi, kenapa kalau lu lihat penyerang tuh bisa benar-benar dekat sama kiper itu kan segaris gawang berarti ya. Kenapa nggak offside ya? Karena dari corner itu tidak ada offside sama Betul. sekali. Corner sama throw in tuh nggak ada offside. Gitu. Tapi memang apa ya? United membuat Burnley looks better. like Real Madrid. Iya. Anjing, Iya, benar. ball possession unggul Iya. segala macam gitu ya. Gue bingung. The only positive thing ya kita dapat 3 point kan. Ya, That's the only itu positive aja. thing. Cuman Reguilon tetap konsisten udah. I love Reguilon. Apalagi Kan gua udah bilang. cuman yang the thing is, man, kebiasaan untuk minta kartu ke wasit itu hilangin lah. Iya. Itu kemarin stupid dan benar, sorry, ya Dia kartu jadi kuningnya kena Reguilon kartu itu nggak stupid, nggak you perlu don't have banget. to do it gitu. Ya, cuma gue kelihatan passionnya untuk bermain di United tuh ada. Dan crossingnya Yes. itu yang udah lama nggak kita lihat kan. Dan tumben kemarin gue puas banget lihat Dalot crossing. Ya Lumayan. beberapa kali ya. Beberapa kali Ada itu sekali dangerous. yang Højlund nggak dapat. Højlund nggak dapat, ya, ya. gitu. Terus kalau gua ngelihatnya sebenarnya ya Rashford is being Rashford ya. Bahkan Agak yang kurang lah kemarin dibandingkan yang pertandingan sebelumnya. Bukan, justru di pertandingan sebelumnya kalau gua ngeliat dari sisi dia mau ngebagi lebih ada. Ya. Lebih ada nih. Cuma egoisnya masih ada. Ada beberapa kali yang Casemiro udah minta dihajar sama dia. Terus Yang terakhir, yang Bruno terakhir, kosong. Bruno kosong dihajar sama dia Iya. gitu yang menit 80-an lah gitu ya. Maksud gua kenapa ya gitu ini orang masih begitu sama peluang Burnley pertama yang dia lari ngejar terus dia stop dikasih ke kanan di crossing dihajar untung masih bisa di sama Onana. Itu kan juga Ya dia stop itu, track back dia dia stop. stop. Ya, Maksud ya. gua kalau lu nonton pemain semodel Rooney terus kalau Oh itu dikejar Pak. itu karena itu Dikejar. tanggung jawab lu Iya. gitu, lu tidak boleh melepaskan itu. Dan dia malah kalau kan waktu replay itu jadi kelihatan banget. Dia stop ngejar, Stop tangan. dia lihat Reguilon dia Iya, malah. tangannya. Iya. Wah, lu lah ikutin terus. Itu tanggung jawab lu. Jadi sampai kemarin gue berpikir apa jangan-jangan justru dia piaraannya Glazers gitu. Itu yang gue bilang kan. Mungkin nggak Glazers, tapi lebih kepada media Inggris juga yang nitip bahwa harus ada yang NBA ini. Iya itu makanya Glazers lah gitu. Ya, Maksudnya ya. you take out one of NBA gitu kan from your team, terus dengan aksi sosialnya dia beberapa tahun lalu yang mengangkat namanya anak lokal, United nggak punya pride gitu. Kalau gua sih mungkin ya itu bisa jadi kalau kita mau teori konspirasi. Iya. Kalau gua sih lebih kepada musim lalu dia kan banyak cetak gol nih, Pak. Iya. Jadi masih ada egonya, pengen gua masa nggak bikin gol gitu loh. Belum ada bikin gol kan? Belum. Assist doang. Assist doang. Tapi memang kayaknya dia justru angetnya setelah putaran
pertama, masuk putaran. Iya, waktu itu kan habis Piala Dunia kan baru mulai Kalau kemarin tuh gue lihat ada beberapa kali dia passing, tapi ada juga 2 kali passingnya nanggung. Ya. Ada 2 kali passingnya nanggung gitu loh ke Højlund gitu, kayak setengah hati gitu ngasihnya Ya. gitu loh. Tapi Højlund pun ada juga. cuma wajar. Højlund memang dia striker. Iya. Number 9. That's what he's fit to do. Ya, tapi Højlund kalau lu lihat lagi ulangan, ada sekali juga passingnya nanggung ke Rashford yang dipotong. Iya, Padahal iya. Bruno free di kanan. Iya. Di otak gua, kayaknya nih orang mau bangun chemistry dia sama Rashford. Iya. Karena dia ngerasa kemarin kan gua bikin gol asis lu. Nah. Nih gua dorong nih ke lu gitu. Padahal Bruno tuh jauh lebih bebas loh. Iya. Jauh lebih bebas di kanan, tapi Højlund lebih memilih passing ke Rashford gitu. Ya udahlah, gua anggap ini orang mencoba membangun chemistry dengan Rashford gitu loh. Plus one of the positive thing yang gue dapat dari Højlund juga tuh ya, Pak. Gue ngeliat nih bocah masih muda, tapi percaya dirinya cukup pede tinggi, banget. Yang dia tahan bola putar Iya, balik, putar balik gitu, shoot, udah badan gadabak Iya, gitu, bisa lari. bisa lari. Men, lu kasih umpan dia jadi Cuma ini. lihat a little bit like Drogba. Yap. Iya nggak? Iya kan? Betul. Gue Badan kan atletis banget gitu ya. kalau dari secara fisikalnya mungkin Drogba, Ya. tapi kalau niat dia, attitude-nya mau ngejar apa, gue lihat Rooney, cuman dia belum galaknya aja nih. Galaknya aja, betul. Dia attitude dia untuk apa ya? Mau ngejar bola segala macam. Dan kalau lu ingat kenapa ada ujar-ujar atau kadang beberapa yang bilang kami akan memberikan 110% kemampuan kami di lapangan, kami akan mati di lapangan gitu. Rashford nggak punya itu. Nope. Apalagi kalau lu bandingkan sama Rooney yang barusan kita sebut, so far away, man. Itu kenapa lu selalu dituntut memberikan yang terbaik. Memberikan yang terbaik itu memang sampai batas akhir kemampuan lu. Itu kenapa? Ya, itu tadi kan, oh kita siap mati di lapangan. Ya. Gua kasih 110% kemampuan ya. Betul. Cuma 100% loh sebenarnya. Ini kan udah apa ya? Udah hiperbola gitu kan. Tapi memang itu yang dibutuhkan oleh sebuah tim. Itu yang Rashford tidak berikan kepada United sebenarnya. Dan hitungannya kalau di manajemen dulu kita sering nyebutnya itu model-model pemain manja. Iya, main manja gitu. Dan Ya, lo dikit-dikit di minta wasit. interviewnya oleh dengan Andy Mitten yang di Atletik kan dia makin- bilang makin bahwa ada makin. 2 orang Pogba sama Rashford yang menolak untuk menjadi kapten sehingga akhirnya dikasih ke si kampret. Maguire. Iya kan, maksud gue ya Pogba juga selalu lebih lama. Iya. Terus dia juga wakil kapten timnas. Tapi kenapa nggak ke De Gea ya? Pikiran dari Ya mungkin lebih commanding yang di Iya, yang di tengah ya. tengah lah gitu mungkin gitu loh. Itu sih menurut gua memang ya gua masih ada sedikit harapan ini orang bisa ketolong ya. Semoga bisa semakin lebih baik dan ya itu tadi kenapa nggak diganti Ten Hag? Ya gua ngerasa memang ada agenda dari si Glazers yang mungkin Plus juga, lu mau ganti siapa saat ini? Martial. Waktu lawan Bayern kan bagus mainnya. Martial lawan Bayern bagus. Iya. One game out of 100, man. Lu nggak akan dapat konsistensi kayak gitu lagi. Tahu nggak satu pemain yang udah 2 pertandingan ini mencuri hati gua banget? Hannibal. Yes. Ya. Yang ciki-ciki passingnya itu loh, yang Iya. backheel lah. Iya. Dia berani ngumpan ke dalam, dia berani fight di tengah. Iya. Hannibal adalah pemain yang musim lalu bahkan sampai di pramusim gue bilang aduh nggak ada ini orang gitu. Ya. Karena gue udah trauma sama Fellaini, Tahithong, kribo-kribo gue udah. Iya, Pak Jong. Plus memang gue kan juga bilang kan di awal musim aja gue bilang enggak. Jangan aja lah udah ada. Iya, tapi itu udah ada apa tuh. iya, Dan ternyata dia proven me wrong. Itu juga yang bikin gue Astrom. selalu mengharapkan ketika kita ngomong, lu bilang lu ngomong kayak gini, justru kita pengen dibuktikan sama mereka itu bahwa kita salah. Kita salah, nggak apa-apa, toh nggak dosa bagi kami gitu loh. Plus yesterday, walaupun gua belum sempurna Iya. ngomongan gua lu semua tahu gua katanya sampai bilang haters Onana apa. Tapi kemarin gua kasih jempolan sama Onana. Bagus Onana kemarin. Nah, ini yang perlu. Tuh bisa lu shot stopping. Apa? Dia shot stopping banyak banget kemarin. Maksud gue ini menandakan mentalnya dia yang nggak drop. Ya, dia kuat. Setelah blunder lawan Munchen loh ini ya, Iya. di Champions League, kemudian dia mengambil tanggung jawab itu, dia di press conference dia mengakui, Ya. kemudian di pertandingan selanjutnya setelah lu porak-poranda mental lu nih kasarnya, Iya. lu bisa membuktikan bahwa nggak gue siap. Ya. Wah itu mah itu mental Apalagi berbicara. media kan kemarin sempat bilang kan, Oh, iya, iya. 6 pertandingan 14 kebobolan. Iya 14 kebobolan itu statistik yang jelas. Tapi somehow dia bisa membuktikan bahwa gua nggak akan jatuh nih, gua bangkit gitu loh. And yesterday he showed it. Oh iya, Gua suka. Bagus. Apalagi yang pertama, Oh, iya, pertama iya, iya, yang iya. sundulan, Ya, itu dia tepis. Yang tendangan, yang gara-gara Rashford kan, Iya. ya. Tuh Onana kemarin sih menurut gua cukup oke gitu ya. Jadi ya
gue berharap konsistensi itu bisa terus dijaga. Gue sih nggak peduli lah besok-besok lu juga mau menang 1-0, 1-0, 2-0 dengan ugly win, I don't care. Tetap 3 poin. Gitu. Zaman Jose aja gue puas kok. Iya, ya Sir Alex bukannya sekali 2 kali kok kita kayak gitu, yang penting menang. Nah gitu. itu dia, kayaknya anak-anak yang nggak nontonnya, dia mikirnya itu kan karena di highlight gitu kan yang 5-0, yang 4-0, yang banyak banget golnya. Sebenarnya banyak kok dulu kita. Gue ingat tuh lawan Southampton apa Sunderland ya, musim kompetisi 2009-10, no. 2012-13 yang juara United yang ada Van Persie, 12-13 kan? Iya. Itu awal musim United tuh menang 3-2 kalau gue nggak salah. Match pertama yang udah ketinggalan 2-0, entah Southampton apa Sunderland gitu, gue lupa. Pak, salah satu golnya Robin Van Persie itu dari corner. Kalau lo inget Pak, simpelnya gini aja. MU tuh zaman dulunya Sir Alex, kita tuh easy win kita itu cuma lawan Wigan, selalu gede-gede, lawan Bolton, sama satu lagi gue lupa namanya. Forest. Bukan Forest. Pokoknya yang langganan dulu. Charlton Athletic. 3 ini aja yang dulu kita langganan gol banyak. Selebihnya, tetap aja kita struggling kayak ginian. Cuman, karena kita selalu fight to the end, itu yang pergi time gitu. Jadi orang selalu mikir, wah, MU pasti bisa menang. MU always scores kan gitu. Sebenarnya sama aja gitu. Kalau gue sih nggak peduli, cuma ya selalu ada badai kan. Udah menang, Rashford kecelakaan. Iya. Tapi untungnya nggak apa-apa, gitu ya. Untungnya nggak apa-apa. Terus Reguilon cedera kemarin. Ya, Reguilon sampai cedera. sekarang sih belum. Sekarang gue bingung, jadi siapa yang kiri? Mungkin lagi. Iya, merabat banget. Kiri gitu. Maksud juga ini orang. Maksud gua. Ya udah lah ya, ini Reguilon sih belum ada update. Kita akan lihat aja nanti. Gue sih berharap lu jangan taruh Lindelof di kiri lah. Kayaknya atau mungkin kayaknya dia taruh Lindelof di kanan, Dalot di kiri. Mungkin ya, karena Varane udah balik. Terus ada Johnny Evans, karena Lisandro. Pak, nonton Johnny Evans kemarin, Pak. Makin gue benci banget sama ikan mujair yang satu itu. The best captain in the world lah. Aduh, ayo Mbak. Nyesel gue boleh ke ngadi-ngadi. Lucu. Bener deh, anjing. Sebel, gue nyesel banget. Bangke, gitu. Johnny Evans ya, ngeliat dia main kemarin. Keluar line up, Twitter tuh udah rame. Udah rame. Evans. Ya elah Bang. Ini akan bantai lah, apalah. Kebiasaan lucu nih. Pak, Johnny Evans juga dulu Aquar Academy. Dulu juga dia bagus. Masalahnya nggak kepake sama Van Gaal. Itu doang. Dulu kan susunannya siapa? Johnny Evans, Phil Jones. Atau Johnny Evans, Smalling. Tapi ada Johnny-nya gitu. Makanya ketika dia ambil Leicester kan dia main. Sama Vidic juga dia pernah, nggak salah sama Ferdinand. Awal-awal. Karena dia lebih kepada ya rookie yang main. Iya, kan masih muda gitu. Sama pada saat dia ngasih umpan ke Bruno, preferred foot-nya itu right. Dia pakai kiri kemarin. Lu lihat nggak? Bagi gua, itu pemain yang tenang, calm under pressure, mata membuka, nggak kayak visinya membuka. Lu lihat dia ngeliat ke atas, dia lihat di mana posisi Bruno, dia passing, dibuang, dan diangkat bola. Weight of pass-nya itu bener banget, pas banget. Itu kalau bilang, kalau lu nonton final Euro tahun 88 Belanda sama Soviet, lebih kurang kayak gitu golnya Van Basten, cuma Van Basten lebih di pojok dan bolanya lebih sekitar sebetis kali ya, selutut gitu, karena dia Bruno sedikit di bawah sama agak lebih masuk aja. Tapi gue lebih menganggap itu agak mirip dibandingin golnya Van Persie ke gawang Aston Villa, karena Van Persie ke Villa kan juga sebenarnya Rooney juga gitu kan, dari kiri segala macam gitu. Kan the best part about yang Evans itu bukan cuma kita nggak usah lihat dari assist. Dia commanding. Jadi kalau gue nggak ngeliat assist atau gol yang dia nulis, lebih kepada dia di belakang itu tenang. Contohnya tadi yang pas Rashford berhenti. Pada saat Rashford berhenti, itu dia ngasih kode itu, tahan. Dia orang terakhir loh. Dia ngasih kode bahwa tahan gitu. Maksudnya lu ikut gua, mungkin untuk offside apa segala macam. Itu kok ya ada commanding. Itu pengalaman, men. Dan orang mau dengar jadinya. Makanya kalau dibilang pengalaman, orang itu pernah main bareng di Leicester, Pak. Kok gue nggak ngerti. Dia nggak bisa ngambil ilmu sekolah. Evans nggak pernah dibawa ke timnas loh. Dia kan Irlandia bodoh. Iya. Cemana kalian bisa dengar orang yang atau keluarga negara Evans kan? Nggak, bukan. Kan logo Irlandia kan sampai kayak gini, Pak. Nggak ada, Jimmy. Nggak, cuman maksud gue tuh Evans itu betul-betul kemarin tuh tenang, betul-betul commanding, betul-betul apa ya, dia nggak ada namanya kayak kalau kawan kita itu kan dia sibuk nih, ngikutin satu nggak dilihatnya lagi yang lain. Kalau Evans kemarin yang pas waktu yang
umpan yang kedua yang Onana second save. Itu balik lagi Evans yang menutup covering area. Iya, dia nutup. For me, we need more people like him sih sebenarnya. Gitu. Tapi semoga ini bukan honeymoon second periodnya dia ya, karena kan baru match pertamanya dia yang main full. Kemarin kan dia udah main juga yang waktu lawan apa? Yang akhirnya yang bareng sama si Maguire gitu ya. Yang dibilang orang Leicester. Arsenal. Ya, lawan Arsenal. Maksud gua bahkan di akhir match gitu ya, Bruno menyerahkan man of the match dia kepada Evans. Johnny Evans. He deserve it. Walaupun Evans sempat bilang, ya nanti berarti di dalam aku balikin ke kawan. Kan dulu kan? Take it. Gitu, take it gitu. Itu respect gua. Maksud gua. Yang gua mau tanya, Bruno itu kenapa? Kok kayaknya selebrasi kemarin muka flat, datar. Biasanya kan dia happy banget kan? Oh enggak, kan dia lari. Iya, lari kan begini kan? Iya, udah. Tapi kan maksudnya nggak kayak biasanya. Biasanya dia puas banget gitu. Karena udah biasa dia bikin gol kan? Oh gitu. Bruno kan biasa bikin gol. Jadi udah sombong sekarang ya? Bukan sombong. Jadi? Biasa aja, nggak mau exaggerated, nggak berlebihan. Jadi udah wibawa lah sekarang ya? Iya, kapten gitu loh, kapten. Gitu. Kau kalau selebrasi gol dia kayak gitu? Enggak lah. Kau jaga-jaga wibawa juga? Oh iyalah, aku kan selebrasi gol aku santai aja jalan. Gimana kau selebrasi? Biasa aja. Jalan kaki aja? Iya, jalan kaki aja. Robson lah ya? Iya, balik badan langsung kan, gitu. Kayak gitu, atau kayak kanton aja berdiri gitu. Udah selesai. Itu songong kalau kanton, nah. Iya. Berdiri, gitu, angkat kerah. Iya, itu biasa aja. Itu ngajak berantem orang. Tapi balik lagi kemarin lawan Burnley ya, walaupun kata Patrick ugly win. It's an ugly win for me. Ya, itu jelas gitu ya. Ball position lu kalah, kemudian shot juga lu kalah gitu ya. Tapi memang kepercayaan diri yang bikin lu bisa menang kemarin menurut gua, Pet. Ya. I agree. Ya, terus Casemiro juga mulai stabil nih mainnya. Ya, mungkin dapat tambahan kepercayaan diri setelah bikin 2 gol ke gawang Munchen. Menurut gua dia dapat tambahan level up lah ini mentalnya gitu kan. Hannibal semakin oke gitu. Ya maksudnya ya masih belum extraordinary menurut gua, cuma maksud gua bisa konsisten bagus, bisa diandalkan ya, saat bisa ini. Konsisten bagus, nggak nurun performanya. Tapi masalahnya kan kalau misalnya memang back kiri kita fit segala macam, gua lebih kepengen ngelihat Amrabat sama Casemiro. Kalau gua ya, gitu. Bahkan mungkin ya ini yang agak tricky sih. Kalau lu main 4-4-2 diamond, bisa juga mungkin si Ten Hag main 4-4-2 diamond dengan Casemiro jangkar, mungkin Amrabat di kiri untuk cover area kiri. Kalau misalnya back kiri lu Dalot mungkin ya, plus di depannya Rashford yang udah pasti agak malas track back. Di kanan lu bisa taruh si Hannibal gitu ya. Ya di ujungnya tuh si Bruno. Tapi menurut lu ini 4-4-2 diamond ini emang mau dipermanenkan atau mungkin karena memang kondisi MU yang saat ini? Kondisi aja kan? Enggak, kalau gua ngelihat komposisi pemain yang ada, bisa jadi karena bisa jadi dia akan taruh Mount tuh di kanannya. Oke, jadi Mount di kanan, Amrabat, Bruno di depan gitu. Karena Mount kan juga punya kemampuan untuk lari, nutup. Jadi Chelsea, Jose Mourinho yang pertama, Drogba. Ya. Itu kan. Jadi kan dulu kan si ini kan Robben, Deco. Terus si Lampard, kemudian ada Essien, Makalele. Ya, Makalele itu Balak kan. Ya, Balak, Makalele, kemudian Lampard, Deco ya kalau nggak salah. Deco tempat di Chelsea kan? Ya, Deco. Ya, gue lupa sih. Ya, dulu sebelum Deco ada Maniche, yang dipinjam. Ya, pokoknya gitulah gitu. Robben sama si enggak dong. Oh, Matej Kezman dulu. Ya, Matej Kezman sebelum dia bermasalah. Iya, siapalah gitu. Itu kan. Ini siapa kawannya Robben? Muka hancur Bayern. Oh, Ribery kan nggak pernah di Chelsea, cumi ngaco lu. Bukan Ribery. Kawannya. Yang mukanya hancur, Frank Ribery lah ngaco. Yang ngaco. Iya, nggak masuk aku tadi yang mukanya hancur itu Ribery-nya. Yang kawannya di si Ribery itu siapa? Nggak ingat aku. Dulu 2 itu, Robben, satu lagi yang pelarinya Chelsea. Damien Duff kan dari ini Blackburn apa mana dulu pindahnya gitu. Jadi maksud gua mungkin bisa dia kayak gitu, atau mungkin kalaupun dia tetap pakai 4-2-3-1 ya mungkin Amrabat, Casemiro, Bruno, Mount yang gitu. Either way you have it. Dan gue puas banget kemarin. Gue puas bukan melihat Amrabatnya bagus atau enggak. Gue lebih puas, oke, now you can play him. Ya, sekarang lu bisa mainin dia gitu. Walaupun kemarin cuma cameo doang ya. 5 menitan. Dan jadi back kiri. Sedih banget. Gue udah transfer gue susah. Iya, tidak di posisi yang terbaik gua gitu loh. Udah gitu berapa menit terakhir. Iya, cuman overall ya. Karena dia baru sembuh juga kan pelan-pelan. Kayak lu bilang kan tadi.
we made Burnley look like Real Madrid kan. Gue bilang it's an ugly win. Tapi minimal dari semua jeleknya, bukan jelek semua lah, dari semua yang kejadian tadi malam, kita bisa dapetin nilai positif di sini, nilai positif di sini, dan itu yang membuat gue tuh ada secerca harapan bahwa in the next game lu bisa lebih berkembang lagi. Itu aja yang gue ambil. Onana udah mulai, ibaratnya oke, now you have your confidence back setelah pertandingan. Gue bisa shot stopping. Gue ngerti apa yang dibutuhkan, bukan apa yang dibutuhkan, tapi gue udah mulai kenal nih di depan gue ini seperti apa. Karena you can't blame it all on Onana. Karena dia sebelum ini kan ngeliat, dia ngarepin Martinez bisa perform, ternyata nggak bisa. Kemarin belum. Tambahan kan gitu. Betul, PR. Jadi cuma kalau gue satu sebenarnya yang masih nggak serk sama Onana adalah terlalu lama di nahan bola. Yep. Bisa lebih dari 3 detik. Karena memang kan tujuannya mau build up katanya. Iya, cuma maksud gue terlalu lama. No. Gue dulu diajarin nahan bola itu jangan lebih dari 3 detik, jangan lebih dari 2 sentuhan. Ya karena lu mengundang musuh datang. Mengundang musuh datang satu. Kedua adalah lo bisa lebih reorganize, gitu loh. Dan rata-rata mainnya Rashford terutama lama banget nahan bola. Jadi udah sempat kalau tadi shape-nya bertanda hancur pada saat bolanya ke delay, ya bisa dibentuk lagi dengan benar gitu. Itu yang makanya diajarin sepak bola 1-2 sentuhan itu apa ya supaya bolanya ngalir dengan cepat. Betul. Tangtung gitu. Itu sih yang masih ganggu sama gua. Semoga bisa lebih cepat lagi mainnya nanti gitu ya, apalagi midweek ini kita lawan Palace. Gua rasa 2 kali lagi akan main. Kemudian Amrabat akan main menurut gua. I think so. Nah, gua nggak tahu nih apakah dia dimainkan di posisi back kiri. Enggak lah, back kiri kan ada si Dalot main terus kiri, kanannya Lindelof. Berarti tengahnya Johnny Evans sama Harry Maguire. Hah? Jangan, Pak. Daripada Varane? Mendingan Varane lah, Pak. Bukan, maksud gua Varane baru sembuh loh. It's okay. I'll take the chance untuk main Maguire sama Evans. No. Lo tau kalau di basket di Chicago Bulls ada namanya Dennis Rodman. Oh iya. Dia berdiri di mana aja, bola itu datang ke dia. Iya. Di sepak bola ada namanya Harry Maguire. But in a negative way. Iya, di mana aja bola itu datang ke dia untuk blunder. Jadi I'll take Varane yang baru sembuh. Varane sama Johnny Evans. Atau lo pilih dah salah satu dari akademi, naikkan dulu satu pertandingan itu. Tapi cuman EFL Cup. Si Alvaro Fernandes kan available kan? Emang iya? Iyalah, kan dia nggak jadi dipinjemin. Enggak, gue lupa lah pokoknya nih, kami lagi berdua doang. Ya kalau dia available, ya gue sih lebih Alvaro Fernandes di kiri. No, I'm sorry, Harry. I mean, kita udah support lu 3 musim waktu itu. Gua, bukan lu udah support. Gue udah lost. Gue cuma support tahun pertama doang. And we supported and we trusted you. Tapi kan di musim kedua itu yang United masuk final. Iya, whatever. Gue bahkan sempat gue masih ingat gue ngomong ini kita kalah karena kita nggak ada Harry Maguire. Iya, itu dia. Gue masih ingat kok ngomong ini. Cuman enough is enough, man. You want to fight for your place? Bullshit. You never wanted to be at United. You only wanted the money. Go away. Gue bukan apa-apa. Udah, gue jarang loh sampai sesebel ini. Jadi Varane sama Evans. Iyalah, Varane. Kiri Alvaro Fernandes. Kiri boleh Alvaro. Kalau ada pakai Alvaro. Kanan Dalot. Kalau nggak ada pun Dalot ke kiri. Kanan Lindelof. Oke, gelandang. Gelandang Amrabat sama Casemiro. Casemiro istirahatin lah. Paling kan jangan lah Pak, udah lama kita pengen ngeliatin ini dua ini main. Sekali aja ya. Sekali aja. Amrabat Casemiro. Amrabat Casemiro. Terus ya kan? 10 ya Bruno lagi. Nggak mau diistirahatin. Nggak usah, kan kapten. Banyak banget loh main musim lalu. Nggak apa-apa, kan kau berhenti istirahat kalau kau udah selesai. Nah, Bruno di depan. Masalahnya bukan apa-apa Pak, kita nggak ada lagi siapa-siapa. Eriksen aja mainin 10. Aku mau menang, aku nggak mau kalah lagi. Dah, Bruno di kan itu kan kiri, dah Rashid. Striker? Ya Holland lah. Martial. Boleh, nggak apa-apa. Ya. Martial nggak apa-apa. Asal tengah kuat, ya. Martial itu masih bisa berguna. Kanan? Ah ini, aku bingung. Mount. Emang udah bisa main? Mount mainin? Udah. Yang gue udah baca berita, Mount tuh udah ready. Kalau memang udah ready, oke, Mount. Karena kenapa nggak Garnacho? Nggak usah Rashford. Nah itu, sebenarnya banyak kan, ada Pellistri, ya. ada Garnacho. Ya. Cuma kan udah lihat, Garnacho dibikin starter. Ya, cuma kan ini Piala Liga, tekanannya beda. Betul, tapi tetap aja yang lu lawan ini Crystal Palace adalah pemain tim IPL. Ya, tapi maksud gua Palace juga biasa di Piala Liga kayak musim-musim lalu tuh suka second string juga. Ya, but this time we're the champions. Kita harus mempertahankan gelar. Ibaratnya you're the champions, lu kalah di grup D pertama. Itu besok beritanya ngalahin Arsenal draw sama Tottenham Pak. Atau Madrid kalah sama Atletico Madrid. Udah sesimpel itu aja. Jadi you're going with the strongest
you go with the strongest. Jadi udah semua itu kan, terakhir di belakang ini si yang Bayi lindir. Beli lendir. Iya, udah gue ngomong gitu. Altai siapa lagi? Bayi lindir. Nggak, cuma maksud gue bukan apa-apa. You need to check him out juga kan. Dan ini adalah balik lagi EFL Cup. Onana udah bagus, itu satu sisi. Tapi kalau lu mau mempertahankan konsistensi daripada Onana yang sehat, ya jangan diganti. Ini lagi bagus-bagusnya dia. Kalau gue sih Altai. Kiri sih, gue lupa ya Alvaro Fernandes masih apa enggak. Kalau Alvaro Fernandes masih, Alvaro Fernandes kiri, kanan si Lindelof. Maybe I go with Maguire and Evans. Karena gue lebih melihat ini gue lebih penting gitu ya. Udah nggak apa-apa ini. Dia katanya cedera kan kemarin? Maguire udah sembuh. Oh. Katanya Maguire sama Evans, go with that. Lucu banget ya. Ya mau nggak mau gue mesti bilang itu ya. Setiap kali ada pertandingan besar tiba-tiba cedera. Udah kayak Martial si anjing gitu. Tengahnya kalau gue sih lebih memilih ya mungkin oke ya Casemiro Amrabat untuk babak pertama. At least lu bisa unggul terus amanin. Kemudian bisa lebih santai di babak kedua gitu kan. Amrabat Casemiro karena ketat pengen banget ngeliat duet itu. Bruno kanannya gua Mount, kirinya Garnacho, striker sih Martial kalau gua. Okay. Habis itu mungkin nanti Bruno bisa istirahatin diganti Eriksen atau mungkin dia Amrabat, Casemiro, Eriksen. Oh ya nggak apa-apa, babak kedua Bruno diistirahatin dulu. Bahkan kalau gua bilang kan kalau memang udah unggul tapi ya kalau udah unggul lu tarik aja Amrabat, lu tarik Casemiro. Oh berarti ya. Lu masukkan McTominay sama Harry Maguire lu masukin. Berarti Varane sama. Udah menang 3-0 kembali jadi 4-3 kalah. Itu sih dini hari nanti Rabu dini hari kalau gue nggak salah ya. Rabu. And we come as a champions, defending champions dan gue berharap musim lalu kan United 2 kali kalah berturut-turut tuh awal musim Brighton sama Brentford kalah. Musim ini mengulang musim lalu kayak gue bilang, musim United dimulai setelah jeda internasional. Match pertama setelah jeda internasional Brighton copy paste musim lalu nih sama. Kemudian match keduanya cuma kemarin di Champions League jadinya lawan Bayern, kebobolan berapa? 4, sama kayak kebobolan lawan Brentford musim lalu. Gue kan kemarin nggak sempat komentar apa-apa kan tentang yang Bayern. Lu sama siapa waktu itu kan? Nggak tahu lah, sama ya. Sama gue ya? Kayaknya enggak deh. Gue baru balik dari US, jadi gue belum tahu salah-salah untuk mancing emosi dia. Kalian sabar ya kalau gitu. Karena dia lebih mikirin Jack-nya dia nih anjing. Iya. Nggak cuman kalau Bayern Munich itu people say kalah kita apa? I say it's a good game. Anehnya kenapa? Karena menurut gua sejelek-jeleknya kita main kayak gitu bisa bikin 3 gol. Kita bisa bikin 3 gol. Plus kita nggak dipermalukan kan? Iya. Karena ada yang datang ke sana dibanting 5-0 kan waktu itu. Iya. Banyak berarti semuanya muncul lagi counter bahwa tim Arsenal juga pernah menang di situ ternyata. Ya nggak apa-apa. Emang pernah ya? Pernah. Nggak apa-apa, itu oke, no problem. Pasti Bayern lagi cedera semua. Ya, balik lagi jadi kan kalau musim lalu 2 match awal Brighton sama Brentford kalah. Musim ini 2 match awal. Setelah jeda nih ya kita ngitungnya Brighton sama si Bayern. Bayern. Kalah United. Dimulai kemudian dengan kemenangan lawan Burnley kemarin clean sheet. Aku berharap itu akan menjadi sebuah rentetan kemenangan. Amin. Kalau gua ya, itu aja. Oke, terima kasih sudah selalu nonton Porsalan dan we'll see you again. Dia balik, ya mau nggak mau ya, I stop with this. Tapi don't worry. Tapi kalau don't worry, we still have Rai. Cuma nanti formatnya kita bikin aneh-aneh lah ya. Patrick nggak ada, aku nggak ada, dia sama Rai. Atau Rai sendiri. Tapi nggak ada. Udah, this is me Fuad signing off for Porsalan. Bye. Tahan. Ada kan?